Musim ke-11 dari Elon di hutan benar-benar tangguh. Berani sekali lagi mengejar rusa kutub berat. Jika dia berhasil, dia bisa mengunci tahta juara lebih awal. Ada juga pemain besar yang rendah hati tanpa busur panah. Tetap bisa menangkap ayam hutan. Ikan masih menjadi tema utama di sini. Namun menangkap 2 ikan sekaligus masih belum pernah terjadi. Waktu kompetisi telah mencapai hari ke-8. Masih ada 8 peserta di lapangan. Dusidi sedang memancing 2 hari ini. Namun situasinya sepertinya tidak ideal. Sejak mengikuti kompetisi, rambut panjangnya tidak pernah dicuci sejak ikut kompetisi. Sekarang gatalnya tidak tertahankan. Hari ini dia benar-benar tidak tahan lagi. Maka dia memutuskan untuk menggunakan air sungai yang dingin untuk mencucinya dengan bersih. Risiko dari tindakan ini adalah mudah terserang flu. Jika sakit di alam liar, akan benar-benar membuatnya kesulitan. Dia mencari beberapa pakis sebagai sampo, cuci rambut sampai bersih. Tentu saja, bagian lain yang lebih panjang juga harus dicuci. Harus dicuci juga. Setelah membersihkan diri, dia harus segera kembali untuk menangkap ikan. Karena makanan adalah kunci untuk bertahan hidup. Tongkat pancing di tepi sungai bergerak sedikit. Sepertinya ada ikan yang terjerat. Jantung berdebar kencang. Tangan gemetar. Saat dia menarik tali pancing, ternyata ada ikan lele yang tergantung di atasnya. Setelah membawanya kembali ke perkemahan, segera bawa kembali ke perkemahan untuk dimasak. Tidak disangka, dia yang biasa makan ikan lele, ternyata merasa ikan lele memiliki duri lebih banyak. Jelas dia belum pernah makan ikan mas liar. Kalau tidak, dari mana bisa mengatakan hal ini? Meskipun dia makan dengan hati-hati, namun tetap menelan 1 duri. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Jika benda ini terjebak di saluran napas, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Jadi lebih baik makan perlahan. Sisi William, baru-baru ini sibuk membangun tempat perlindungan. Meskipun rumahnya kecil, tempat tinggalnya sangat nyaman. Sekarang dia akan pergi mengambil lumpur di sungai untuk membangun cerobong asap. Musim dingin akan segera tiba. Tak bisa menghindari untuk membuat api untuk pemanas. Rumah yang terbuat dari kayu murni mudah terbakar. Maka dia menggunakan batu dan lumpur untuk membuat perapian. Saat itulah, tiba-tiba mendengar suara sayap yang berdegup di luar. Sepertinya ada makanan yang datang. Namun dalam perlombaan kali ini, dia adalah satu-satunya yang tidak membawa busur dan panah. Cara berburu adalah masalah yang sulit. Tapi itu tidak masalah. Karena berani ikut dalam perlombaan, dia pasti punya cara sendiri untuk mengatasi kekurangan ini. Dia mengambil sebatang tongkat kayu kecil, diikatkan di bagian atasnya dengan tali jerat yang terbuat dari kawat jerat, lalu berangkat untuk mencari burung kecil yang baru saja lewat. Tidak disangka, ada banyak ayam hutan di sekitar, dan dia benar-benar berhasil mengejar 1 ekor. Hewan ini tidak bisa terbang jauh, terutama saat sedang makan. Lebih mudah didekati. Begitulah, William menarik sebatang tongkat, mengejar ayam hutan dengan gigih, menunggu sampai dia berlari ke pohon. Ternyata berhasil menangkap burung bodoh ini. Dalam situasi ini, aku hanya bisa bilang keberuntungan benar-benar bagus. Jika metode ini terus bisa digunakan, maka William tidak akan kelaparan lagi. Untuk menyimpan makanan, dia menemukan gua batu yang teduh. Makanan yang tidak habis akan disimpan di sini. Lalu dia membawa tongkat perangkapnya untuk menangkap ayam hutan kedua. Coba tebak, dia berhasil menangkap yang kedua. Benar-benar menangkap yang kedua. William membuktikan dengan tindakan nyata bahwa metode ini memang berhasil. Malam ini, dia ingin makan ayam panggang. Berilah dirimu hadiah yang layak. Waktunya sudah mencapai hari ke-9. Baru-baru ini, salamander tidak berhasil menangkap mangsanya. Hanya bisa makan beberapa buah beri untuk mengganjal perut. Hari ini dia sedang memperkuat tempat perlindungannya dengan daun-daun gugur. Tiba-tiba, seekor burung hantu terbang mendekat. Menurut pemahaman mereka, binatang ini bisa membawa keberuntungan, dan juga dapat mengarahkan pemburu ke arah mangsa. Namun menangkap binatang sangat sulit. Jadi dia harus mencari tanaman yang bisa dimakan terlebih dahulu. Sedikit mengisi ulang tenaga. Tujuan hari ini adalah mencari bunga lavender. Akarnya mengandung karbohidrat dalam jumlah besar, dan memiliki nilai obat tertentu. Menggunakannya untuk membuat makanan, pasti tidak akan salah. Ingin bertahan lama di alam terbuka, tidak bisa tanpa protein. Sekarang dia akan pergi ke tepi rawa, melihat apakah dia bisa bertemu dengan beberapa beaver. Namun di tengah jalan, dia mendengar suara patahan ranting di dekatnya. Setelah diperhatikan dengan seksama, itu adalah seekor ayam hutan. Dia segera mengambil busur dan panahnya, dan melepaskan anak panah ke arah itu. Hasilnya langsung mengenai sasaran. Akhirnya mendapatkan protein. Dia segera menuju ke tepi air, dan membersihkan buruannya. Meskipun dagingnya tidak banyak, tapi dicampur dengan buah beri dan tumbuhan. Seharusnya bisa dimakan beberapa kali, dan organ dalamnya bisa digunakan sebagai umpan memancing. Jika beruntung, mungkin bisa membuat rantai makanan sendiri berputar. Makanan hari ini adalah makanan paling lezat sejak ikut lomba. Sayuran dan daging.
Salat dimakan dengan sangat puas. Dudi telah membangun sebuah ruang asap berbentuk kerucut dalam 2 hari terakhir. Meskipun makanannya saat ini tidak banyak, tapi memiliki sesuatu seperti itu. Pada akhirnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain itu, ketika tidak merokok daging, bisa digunakan untuk mengeringkan kayu yang basah. Sudah keluar begitu lama, dia agak merindukan rumah. Jadi harus mencari lebih banyak hal untuk dilakukan. Untuk mengalihkan perhatiannya, setelah ruang asap selesai dibuat, semoga dia tidak harus mundur karena ini. Setelah membersihkan ayam hutan, masukkan ke dalam panci. Kemudian nyalakan api dan masak hingga matang. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat. Baru kemudian dia mendapatkan mangsanya. Saat mengolah ayam hutan, dia menyimpan beberapa bulu. Berencana membuat beberapa anak panah sendiri. Baru-baru ini perutnya selalu tidak enak. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Semoga dia tidak harus mundur karena ini. Setelah membersihkan ayam hutan, masukkan ke dalam panci. Kemudian nyalakan api dan masak hingga matang. Saat itu dia tiba-tiba teringat. Air yang saya minum berasal dari kolam di hulu. Jika di dalamnya terdapat beaver, dia mungkin terinfeksi giardia, yang kemudian menyebabkan sakit perut. Saat ini, dari awal yang sedikit sakit, berubah menjadi sakit yang parah sekarang. Selain itu, dia juga merasa pusing dan mata berkunang-kunang. Dia harus segera istirahat sejenak, melihat apakah bisa meredakan gejala penyakit. Sudah memasuki hari ke-10. Dusidi bertahan sepanjang malam. Namun rasa sakit perutnya tidak kunjung mereda. Dia mulai khawatir, karena kondisi seperti ini terus berlanjut, akan pasti menyebabkan dia mundur dari perlombaan. Dia ingin memaksa makan sedikit daging ayam panggang, melihat apakah bisa meredakan sedikit rasa sakit. Setelah beberapa potong daging dimakan, tidak ada perasaan yang baik. Jadi dia berencana untuk pergi jalan-jalan sebentar, mencoba apakah olahraga bisa memperbaiki kondisinya. Hasilnya, baik makanan maupun olahraga, tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mengambil telepon, dan mengumumkan resmi mundur dari perlombaan. Meskipun sangat disayangkan, namun kehilangan nyawa demi perlombaan tidak sebanding. Sayang sekali telah membangun rumah begitu bagus. Namun belum sempat tinggal beberapa hari sudah berakhir. 10 hari setelah perlombaan dimulai, hanya tinggal 7 peserta di lapangan. Dusidi telah meninggalkan arena. Kami datang ke sisi salat. Sejak makan protein, perasaannya jadi lebih baik. Hari ini dia akan mengejar keberuntungan, memanfaatkan organ dalam ayam hutan, pergi memancing ikan. Sebelum berangkat resmi, harus membuat beberapa kail lembah kuno terlebih dahulu. Mengasah kedua ujung sepotong kayu. Benang perangkap diikat di tengahnya, karena tidak menggunakan tali pancing, karena mudah putus digigit. Setelah menggantung umpan di atasnya, itu akan tenggelam ke dasar air. Biasanya menangkap ikan besar, dalam kondisi tertentu, bahkan lebih efektif daripada kail ikan modern. Biaya pembuatan kail lembah sangat murah. Jadi Salat membuat 9 kail sekaligus, menggunakannya untuk memancing otomatis. Meskipun hilang, tidak akan disesali. Menyiapkan peralatan, dia berencana membawa umpan ke tepi air untuk mencoba efeknya. Tidak disangka, organ dalam yang semula tersembunyi dengan baik, ternyata hilang. Pikirkan dengan seksama, sepertinya dicuri oleh gagak yang pandai mencuri, mengambil kesempatan duluan. Hal ini sangat membuat marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa berhenti memancing, melihat apakah bisa berburu lagi seekor ayam hutan. Jelas ini tidak mudah. Namun untungnya, dia secara tidak sengaja menemukan jamur Matsutek yang dicari-cari, dan jumlahnya banyak, kualitasnya juga bagus. Mungkin ini disebut sebagai untung di balik malang. Matsutek yang beratnya puluhan kilogram ini, cukup untuk dia makan beberapa hari. Waktunya sudah mencapai hari ke-11. William menjalani hari-harinya dengan cukup nyaman 2 hari ini. Karena makanan cukup, akhirnya dia punya waktu untuk berjemur. Sesuai kebiasaannya, dia bahkan tidak memakai sedikit pun pakaian. Dia terus berjemur hingga tengah hari. Perutnya keroncongan menggerutu. Maka dia memutuskan untuk mengeluarkan makanan yang disimpan kemarin, untuk dimasak menjadi makanan. Namun ketika dia mendekat, dia baru menyadari, burung kuau telah menghilang. Hanya meninggalkan bulu-bulu burung di tanah. Lihatlah penampilannya. Sepertinya itu burung kuau yang sudah dimangsa oleh musang. Dengan begitu dilihatnya, lebih baik Big Wave memiliki firasat yang tajam, menemukan makanan dan segera memasukkannya ke dalam perut. Memang benar, ini adalah cara yang paling aman. Keberuntungan Jack selalu buruk. Sejak awal pertandingan, belum pernah berhasil menangkap mangsanya. Hanya bisa bertahan hidup dengan buah beri. Hari ini dia memeriksa jaring ikan sekali lagi. Masih tetap kosong. Di tengah kekecewaan, dia hanya bisa pergi mencari tempat dengan air yang lebih dalam. Memasang jaring ikan kembali. Menunggu waktu untuk mendapatkan ikan. Dia kembali ke perkemahan untuk mencuci pakaian. Selama itu, dia tidak hanya teringat akan ayahnya yang sudah meninggal. Tidak bisa menahan air mata yang berlinang.
Saat dia mendidihkan air, dia memikirkan langkah selanjutnya. Tak disangka, karena tidak sengaja, dia terbakar, menghasilkan lepuhan air panas dan kulit yang terkelupas, menunjukkan bahwa luka bakarnya setidaknya mencapai tingkat 2. Menelusuri alasan tersebut, dia lupa sarung tangan tahan panas di perkemahan, hanya bisa menggunakan rumput sebagai pengganti. Akibatnya, tangan tergelincir, air panas tumpah ke tangan. Selain 10 peralatan, setiap peserta dilengkapi dengan tas pertolongan pertama dasar. Jadi dia berencana menanganinya sendiri. Pertama-tama, sterilkan. Kemudian balut bagian yang terluka dengan perban. Lalu lanjutkan pekerjaan. Waktunya sudah mencapai hari ke-12. Dacian Thibaut masih mencari cara untuk berburu rusa unta. Karena dia sangat yakin, asalkan berhasil menangkap 1 ekor, secara dasar, hampir setara dengan memenangkan kompetisi. Untuk meraih kesuksesan, dia terus berjaga di pinggir padang rumput, takut melewatkan kesempatan apapun. Waktu terlalu lama. Siapapun tidak tahan dengan tugas pemantauan intensitas tinggi seperti ini, terutama saat tidak ada makanan. Semakin sulit, jadi dia akan menghabiskan waktu untuk membuat jaring, sehingga dia bisa menangkap ikan secara otomatis, sambil tetap berburu rusa unta. Membuat jaring ikan memakan waktu yang sangat lama. Dia sibuk sepanjang hari, hanya berhasil menyelesaikan 3 baris saja. Agar tidak kelaparan, dia berencana periksa perangkap pancingannya di tepi sungai, melihat apakah bisa mendapatkan makan malam. Tidak disangka, ternyata berhasil menangkap ikan tenggiri besar lebih dari 80 cm. Setelah memeriksa semua pancingannya, berhasil menangkap ikan tenggiri kedua. Siapa yang bisa menyangka, semua kejadian ini ternyata terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Sepertinya malam ini bisa makan sepuasnya malam ini. Hari ke-13 tiba, tidak jelas apa penyebabnya. Hidung Thibaut kembali berdarah. Harus diketahui, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Karena ingin membersihkan darahnya dengan daun, untuk kemudian dibakar di api. Karena banyak beruang di daerah itu, untuk menarik perhatian mereka, biarkan mereka mencium bau dan datang ke sini. Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Tunggu sampai darah hidung berhenti. Ada 2 ikan itu sebagai penopang. Dalam beberapa hari ini, tempat perlindungan harus dibangun. Kalau tidak, tunggu hujan salju, mungkin akan membeku seperti anjing. Agar rumah bisa menahan dingin, dia perlu menebang banyak kayu. Untuk desainnya, gunakan struktur A klasik, agar tempat perlindungan ini bisa melawan dingin. Dia memilih pohon yang sangat besar. Setelah kerangka dibangun, mengisi celah dengan lumut, untuk menghindari angin masuk. Saat ini di antara semua peserta, ini seharusnya tempat perlindungan paling mewah. Dongkrak yang terbakar, sekarang harus menyisihkan waktu setiap hari, untuk mengganti perban. Ini sangat penting, kalau tidak, tunggu sampai terinfeksi. Itu sama dengan mengumumkan akhir pertandingan. Saat ini tangannya tidak bisa lagi menggunakan busur panah, hanya bisa berharap jaring pancing bisa menangkap ikan. Dia kembali ke tepi sungai. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga di desa ini, dia tidak hanya menangkap ikan, tetapi 2 sekaligus. Daud tersenyum lebar. Dia sepenuhnya melupakan rasa sakit dari luka bakar. Bisa makan beberapa hari dengan banyak ikan ini. Namun, cara menyimpannya adalah masalah. Jadi dia membuat ruang asap ikan sederhana, untuk merokok ikan yang tidak habis dimakan. Untuk penyimpanan yang mudah, lomba telah berlangsung selama 13 hari.